Agama dan dunia akan selalu tegak selama masih ada 4 hal. Jadi agama dan dunia akan selalu tegak selama masih ada 4 hal. 1. Selama orang-orang kaya tidak bakhil dengan yang mereka miliki. 2. Selama para ulama mengamalkan ilmunya. 3. Selama orang-orang bodoh tidak sombong tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui. 4. Selama orang-orang fakir tidak menjual akhirat untuk kepentingan dunianya. Jadi ada hal-hal yang mesti dihilangkan di dalam diri kita, yakni menghilangkan dari sifat kekikiran, sifat bakhil. Makna daripada ini bahwa jangan sampai sifat-sifat bakhil menimpa diri kita, karena tidaklah bertemu antara orang-orang mukmin dengan sifat bakhil yang ada pada dirinya. Pasti ketika mereka mukmin, maka sifat-sifat bakhil akan berguguran dan akan hilang dari dirinya secara bertahap. Karena sifat keimanan itu adalah mensucikan sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam diri kita. Sifat keimanan itu mensucikan atau membersihkan sifat-sifat kekikiran, sifat-sifat keirian, sifat-sifat dengki, dan sifat-sifat tak terpuji lainnya. Itu adalah sifat cahaya keimanan. Karena cahaya keimanan itu adalah cahaya ketenangan, cahaya keimanan itu adalah cahaya kesucian, maka segala sifat-sifat buruk itu akan suci dengan sendirinya ketika cahaya keimanan senantiasa menetes pada diri kita. Ibarat suatu gelas yang kotor, ketika terus ditetesi dengan cahaya keimanan, ditetesi dengan air-air yang suci, maka gelas-gelas yang keruh itu akan dengan sendirinya akan lepas atau akan hilang daripada kekotoran-kekotoran yang ada di wadah itu. Demikianlah pula bahwa sesungguhnya diri kita ini, tubuh kita ini adalah wadah cahaya keimanan. Maka masukkanlah wadah cahaya-cahaya di dalam diri kita itu adalah cahaya keimanan. Masukkanlah di dalam diri kita itu cahaya-cahaya berupa istighfar untuk mensucikan diri kita dari berbagai kenajisan. Bersihkanlah diri kita itu dari segala sifat-sifat tercelah dengan menghadiri majelis zikir dan majelis selawat. Jangan sampai tidak menghadiri suatu majelis-majelis itu, maka sifat kekotoran akan muncul terus pada diri kita. Pada akhirnya sifat malas dan kita terhijab mendekati cahaya-cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya cahaya di muka bumi ini. Sebab jika tidak ada cahaya-cahaya Allah, atau tidak ada majelis-majelis Allah yang tersebar di muka bumi ini, maka sudah hancurlah dunia ini. Karena yang dipandang para malaikat di langit sana adalah hamba-hamba yang memiliki cahaya keimanan. Jika mereka tidak memiliki lagi cahaya-cahaya keimanan, maka sudah tidak akan dipandang lagi orang-orang yang ada di bumi ini. Karena yang memancarkan penduduk bumi ini adalah cahaya keimanan. Ibarat bintang-bintang di langit yang gelap, begitulah cahaya-cahaya orang-orang yang beriman di bumi ini. Mereka bertebaran di muka bumi ini, dan sekiranya mereka tidak menjadi penyangga bencana-bencana, maka seluruh dunia ini akan hancur dan dihancurkan karena tidak lagi dipandang oleh jasad-jasad. Bukankah malaikat di saat itu ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam tidak memandang jasad Adam, tetapi cahaya yang ada pada diri Adam, yaitu cahaya nur yang esa dengan Tuhan. Demikian pula ketika umat-umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini sudah tidak ada cahaya lagi yang ada di dalam dirinya, sudah redup cahaya-cahaya itu dan dipenuhi dengan kekotoran-kekotoran,
apalagi yang akan dipandang malaikat kecuali harus menurunkan bencana bahwa ya Tuhanku, dunia sudah gelap, penuh dengan kekotoran, tak ada lagi cahaya-cahaya yang bersikir di suatu daerah, di suatu pulau, di suatu negara. Maka sesungguhnya cahaya-cahaya Rasulullah itu, cahaya-cahaya keimanan itu, sesungguhnya penyangga-penyangga berbagai bencana. Maka jagalah para penyangga-penyangga itu, penyangga-penyangga bencana di suatu daerah. Jangan sampai penyangga itu disakiti, itulah yang membuat Allah murka, sehingga bencana-bencana pun berdatangan dan melalah letakkan segala apapun, karena yang dipandang para malaikat adalah cahaya Allah yang ada di suatu daerah. Itu adalah cahaya-cahaya para kekasih Allah, itu adalah cahaya-cahaya para ulama, itu adalah cahaya-cahaya orang-orang yang beriman. Maka jagalah, karena mereka adalah penyangga atau tiang-tiang dari berbagai bencana. Begitu pula dengan majelis-majelis zikir yang betul-betul ikhlas kepada Allah, yang betul-betul berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah. Sesungguhnya mereka itu juga adalah penyangga. Tapi sayangnya banyak yang bersalawat tetapi tidak tembus sampai ke hatinya, karena tidak menjiwai daripada salawat itu. Salawat hanya dijadikan sebagai perhiasan di lisan, hanya dijadikan sebagai pendengaran yang indah di telinga, tetapi sesungguhnya salawat tidak meresap ke dalam jiwanya, sehingga tidak menumbuhkan cahaya keimanan di dalam dirinya, bahkan tidak mensucikan dirinya. Karena itu salawat mestilah berada dan bersumber dari nur yang keluar melalui lisan, bukan sebatas lidah, tetapi tidak menembus tenggorokan, yang pada akhirnya hanya menjadi hiasan-hiasan di lisan dan di telinga. Maka Rasulullah berkalam, sesungguhnya banyak orang yang bersalawat kepadaku, tetapi sesungguhnya mereka tidak ikhlas bersalawat kepadaku.